Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita kembali lagi bertemu di dalam suara kasih sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan kembali lagi merenungkan satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan tema perenungan kita pada hari ini adalah kasih Allah kepada manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, manusia telah terpisah dari Allah, dan hubungan manusia antara dengan Allah telah menjadi rusak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakketaatan manusia kepada Allah membuatnya ia hidup di dalam kegelapan. Dan selama masa suram itu, manusia hidup dalam lembah bayang-bayang maut. Dan seakan-akan ia tidak memiliki pengharapan, tetapi syukur kepada Allah bahwa Allah tetap mengasihi manusia dan ia tetap menepati janji-janjinya kepada manusia, dan ia berkata kepada manusia bahwa tidak akan selamanya manusia itu telah akan terus hidup di dalam kegelapan, tetapi mereka akan melihat terang yang daripada Allah, yaitu Allah akan memberikan terang itu kepada manusia sehingga manusia itu akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Teks firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita untuk terus hidup dalam kasih Allah, supaya kita terus untuk hidup dalam memuliakan Allah. Dan bukti bahwa Allah mengasihi manusia adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Teks firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi demikian, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti bahwa kasih Allah kepada manusia adalah nyata. Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mereka tidak binasa melainkan diselamatkan oleh Allah. Allah begitu mengasihi manusia dan mengorbankan anaknya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Yesus satu-satunya yang dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa. Allah mengasihi manusia tanpa terkecuali, tetapi Allah juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Apakah manusia itu mengakui Dia sebagai satu-satunya sang juru selamat di dalam kehidupan mereka? Jikalau iya, maka manusia itu akan dibebaskan daripada dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu kita telah dibayar lunas, maka marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan dan meninggalkan manusia lama kita, yaitu manusia kedagingan kita yang terus-menerus ingin berbuat dosa. Dan hal yang kedua yang kita melihat di sini adalah bukti kasih Allah kepada manusia adalah bahwa Allah memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepada anak Allah memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa penegasan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal adalah manusia itu harus percaya kepada anak tunggal Allah. Dan ini merupakan harga mati, yaitu untuk mendapatkan hidup yang kekal ia harus percaya kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan itu Yesus Kristus. Dan Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri daripada belenggu dosa, bahwa manusia itu tidak akan bisa memiliki kehidupan yang kekal tanpa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan manusia. Dan di sini juga kita dapat melihat bahwa Allah tahu bahwa pengorbanan anaknya Yesus Kristus bukanlah hal yang murahan, tetapi itu merupakan hal yang sangat berharga, di mana Allah itu harus mencurahkan darah anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita dan yang menjadi aplikasinya di dalam kehidupan kita adalah anugerah Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari dosa. Maka hendaklah kita hidup dengan sungguh-sungguh dalam Dia, dengan tidak terus-menerus melakukan dosa yang
mendukakan hati Tuhan. Hidup yang kekal adalah anugerah Allah kepada kita, dan sebagai bukti kasih-Nya, dan hanya melalui Yesus Kristus dapat memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksinya dengan mewartakan kasih Tuhan kepada dunia, dan agar semua orang yang berada di seluruh dunia ini dan semua manusia yang dikasihi oleh Allah, mereka juga mendapatkan hidup yang kekal sebagaimana kita telah mendapatkan hidup yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita, dan boleh kita terus-menerus merenungkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, dan kita terus untuk hidup bagi Allah dan menjadi saksi bagi Allah. Dan yang kedua yaitu bahwa Allah telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, maka marilah kita terus-menerus untuk hidup taat kepada Tuhan, dan untuk terus mengasihi Allah sebagai bukti kasih juga kita kepada Allah. Inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.